Baik, kita lanjutkan prinsip dasar uji hipotesis. Tadi Anda sudah mengetahui apa itu prinsip dasar dari hipotesis nol, dan juga hipotesis alternatif. Saya ulangi lagi ya. Null hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang terkait dengan suatu nilai dari populasi yang nilai tersebut belum diketahui, dan pernyataan hipotesis nol itu selalu mengandung persamaan. Sedangkan hipotesis alternatif itu kontradiksi dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif akan selalu mengandung kalimat yang maknanya itu adalah tidak persamaan atau tidak sama dengan, ya. Nah, ketika Anda melakukan uji hipotesis, yang Anda tes itu diterima atau ditolak adalah hipotesis nolnya. Saya ulangi, ketika Anda melakukan uji hipotesis, kan Anda harus membuktikan ya, uji hipotesis itu benar atau salah. Nah, uji hipotesis itu biasanya kalimat yang akan ditolak atau diterima itu adalah hipotesis nolnya. Jadi kalau hipotesis nol misalnya diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya, jika hipotesis nol ditolak, maka kalimat yang Anda ambil sebagai kesimpulan adalah hipotesis alternatif. Secara normal, suatu penelitian itu ingin menolak H0 untuk menerima H alternatif. Contoh ya, nih. Contoh, misalnya Anda melakukan penelitian membuat sediaan dari buah limpasu. Nah, sediaan yang ada itu adalah sediaan krim yang sudah ada. Nah, Anda bikin sediaan gel, kemudian Anda tes bagaimana kualitas sediaan gel tersebut jika dibandingkan dengan sediaan krim dari segi efek antioksidannya. Nah, secara normal Anda pengen dong setidaknya efek antioksidan dari sediaan gel tersebut sama atau malah lebih baik daripada sediaan krim. Nah, ketika Anda melakukan uji hipotesis, tadi pertama kan kita bikin hipotesis nol dulu. Hipotesis nol adalah tidak ada perbedaan efek antioksidan antara sediaan krim dan sediaan gel dari buah limpasu. Kemudian hipotesis alternatifnya ada perbedaan efek antioksidan antara sediaan krim dan sediaan gel limpasu. Nah, ketika Anda melakukan uji hipotesis, biasanya normalnya Anda berusaha untuk membuktikan apakah hipotesis nol itu diterima atau ditolak. Nah, ketika Anda melakukan uji hipotesis, ternyata hasilnya menunjukkan nilai yang menunjukkan bahwa hipotesis nol itu ditolak, maka Anda menerima hipotesis alternatifnya. Anda baca lagi, Anda lihat lagi apa hipotesis alternatif yang Anda bikin. Jadi kesimpulannya dari penelitian Anda adalah Anda bisa menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan efek antioksidan antara sediaan krim dan sediaan gel limpasu. Tadi saya katakan bahwa suatu penelitian itu biasanya secara normal itu berusaha untuk menolak H0, untuk menerima HA. Jadi secara penelitian Anda tuh sebenarnya pengen H0 ditolak, HA diterima. HA itu apa? Bahwa ada perbedaan efek antioksidan antara sediaan krim dan sediaan gel limpasu. Anda membuat sediaan gel, harapan Anda bahwa efek antioksidan sediaan gel itu lebih baik secara signifikan dibandingkan efek antioksidan dari sediaan krim. Kalau lebih baik itu kan artinya tidak sama dengan atau ada perbedaan. Nah, jadi Anda berusaha supaya H0 ditolak, HA diterima. Ya. Perhatikan kalimat saya ini. Kalau Anda bingung, silahkan diulangi lagi rekamannya. Seperti itu konsepnya ya. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan nih, menolak H0, menerima H0, menerima H alternatif, menolak H alternatif. Apa sih yang dijadikan dasar supaya kita menolak atau menerima H0? Kan yang diuji tadi hipotesis nolnya kan. Kuncinya adalah dinilai p-value. Nanti saya akan ajarin di di contoh simulasi untuk uji hipotesis minggu depan ya. Minggu ini kan kita uji normalitas. Nah, ketika Anda melakukan uji hipotesis dan nilai p-value Anda kurang dari nilai acuan, maka H0 ditolak. Jika p-value di atas nilai acuan, maka H0 diterima. Ya, kurang dari nilai acuan ditolak, lebih dari nilai acuan itu H0 diterima.
Normalnya nilai acuan adalah alfa 0,05%. Dari mana dapat alfa 0,05%? Karena normalnya ketika Anda melakukan penelitian, taraf kepercayaan yang Anda set itu adalah 95%. Artinya apa? Anda yakin bahwa Anda 95% yakin bahwa hasil dari kesimpulan Anda itu bisa menggambarkan populasi. Tadi kan uji hipotesis kan dugaan kan ya, antara sampel untuk menduga sifat dari populasi. Nah, taraf kepercayaan 95% artinya Anda 95% yakin bahwa hasil Anda itu mewakili, hasil dari sampel Anda itu mewakili hasil dari mewakili karakteristik dari populasi. Nah, kalau Anda taraf kepercayaan ini bagaimana cara ngesetnya, Bu? Ya biasanya sih ada 99%, ada 95%, ada 90%. Anda sebagai peneliti yang menentukan, Anda mau di taraf kepercayaan berapa? Karena taraf kepercayaan ini nanti hubungannya dengan pengambilan sampel. Lebih tinggi taraf kepercayaan yang Anda set, Anda 99% yakin bahwa hasil Anda itu mewakili populasi, ya semakin banyak nanti sampel yang Anda akan libatkan dalam penelitian. Ya, normalnya sih 95%. Jadi kalau Anda men-set taraf kepercayaannya 95%, berarti nilai alfa 0,05%, jadi yang dibandingkan adalah ini. Jika p-value dari uji hipotesis Anda kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, tapi jika p-value-nya di atas 0,05, maka H0 diterima. Ya, sama aja ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesis? Itu ada beberapa langkah. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, Anda harus memformulasikan H0 dan HA. Itu step yang paling harus Anda lakukan. Anda tidak boleh melewatin ini. Bagaimana Anda mau mengambil kesimpulan yang benar kalau Anda tidak menuliskan hipotesis Anda? Misalnya, p-value Anda kurang dari 0,05, maka Anda menolak H0. H0-nya apa ya? Saya belum bikin. Atau Anda membuat H0 tapi salah, maka kesimpulan yang Anda ambil juga salah. Makanya penting untuk memformulasikan H0 dan HA sebelum penelitian dan pastikan bahwa H0-nya mengandung makna sama dengan, H alternatifnya mengandung makna tidak sama dengan. Nah, setelah Anda memformulasikan H0 dan HA, Anda harus memilih uji statistik mana yang Anda ingin gunakan. Itu kita akan minggu depan belajar. Level signifikannya berapa? Level kepercayaannya berapa? 90, 95, 99% itu akan menentukan alfanya. Kemudian evaluasi asumsi. Nah, biasanya uji-uji hipotesis itu ada asumsi yang harus terpenuhi. Jadi Anda harus mengevaluasi bahwa sebelum Anda memutuskan untuk melakukan uji hipotesis, itu asumsinya terpenuhi. Kemudian lakukan uji statistik dengan SPSS, baru dapat hasilnya apa, p-value-nya berapa, baru tarik kesimpulan dari hasil p-value tersebut. Apakah kurang dari alfa atau lebih dari alfa? Nah, ini sama ya seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara menginterpretasikan hasil uji dibandingkan dengan p-value-nya dibandingkan dengan nilai acuan. Kalau taraf kepercayaannya 95%, nilai alfa atau nilai acuannya itu adalah 0,05. Nah, ini contoh dari asumsi. Asumsi dalam uji hipotesis adalah bahwa sampel Anda itu diambil secara random atau acak, dan Anda yakin bahwa sampel, misalnya tadi saya ilustrasikan tentang penelitian tentang perilaku masyarakat terhadap COVID, sampel 300 yang Anda ambil itu karakteristiknya itu bisa merepresentasikan atau mewakili karakteristik dari 1 juta populasi penduduk Banjarbaru. Kemudian observasinya itu independen. Contoh, kalau Anda mengukur perilaku dari subjek A, itu pengukurannya tidak membebani subjek B. Ya. Artinya tidak berhubungan nih antara subjek A dengan subjek B. Hubungannya seperti apa? Ya maksudnya tidak mengganggu lah. Kemudian variabelnya itu memiliki distribusi normal, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang normalitas. Kalau Anda ingin melakukan uji statistik parametrik, itu pastikan bahwa sampel yang Anda ambil itu terdistribusi normal. Bagaimana cara mengeceknya? Maka lakukanlah uji normalitas. Jadi statistik itu ada yang parametrik, uji hipotesis itu ada parametrik dan non-parametrik. Cirinya biasanya kalau parametrik itu sampelnya besar dan terdistribusi normal. Kalau Anda tidak yakin bahwa sampel Anda cukup besar, kalau Anda mengetes normalitas Anda ternyata sampel Anda tidak terdistribusi normal, maka lakukanlah uji hipotesis non-parametrik.
Nah, bagaimana cara melakukan uji normalitas untuk mengetes bahwa sampel Anda terdistribusi normal atau tidak? Nah, lakukanlah uji normalitas. Bagaimana cara mengukurnya? Ini mungkin akan lebih dipahami kalau nanti kita sambil praktek modul ya. Nah, Anda bisa melihat dari histogram, box plot, sama normal QQ plot, sama nilai koefisien skewness dan kurtosis. Yang mana variabel yang mengikuti distribusi normal, yang mana yang tidak memiliki distribusi normal. Ini ada langkah pengerjaannya, nanti kita sambil waktu simulasi SPSS-nya. Oke. Nah, ini ya tadi histogramnya kalau terdistribusi normal, histogramnya simetris. Seperti apa histogram yang simetris? Itu seperti kurva yang puncaknya itu berada di tengah-tengah, cenderung berada di tengah-tengah. Maka sampel Anda itu terdistribusi normal. Kemudian box plotnya simetris, median terletak di tengah, tidak terdapat data yang menyimpang pada satu sisi. Mana sih yang namanya box plot nih? Mediannya di tengah, kotaknya simetris, kemudian tidak banyak titik-titik outliers. Kita istilahnya adalah data-data ekstrim yang nilainya sangat berbeda dengan data-data yang lain. Kalau ada itu biasanya banyak silang atau bulatan di luar dari box plot ini. Itu artinya banyak data yang menyimpang. Kemudian normal QQ plot lurus pada garis diagonal. Nah ini normal QQ plot. Kalau data Anda terdistribusi normal, ketika Anda melakukan uji normalitas, bulat-bulatannya itu cenderung kalau kita tarik garis itu cenderung lurus ya. Meskipun ini meleot-meleot tapi ya ini bisa dianggap sebagai lurus. Nilai skewness dan nilai kurtosisnya itu berada di antara min 1 sampai 1. Nah, itu adalah 5 parameter, 1, 2, 3, 4, 5 parameter dari ciri bahwa data Anda terdistribusi normal jika Anda memakai analisis explore di SPSS. Tapi kalau Anda melakukan analisis one sample Kolmogorov-Smirnov, Anda lihat p-value-nya. Lihat p-value-nya atau asymptomatic signifikansi harus di atas 0,05. Kalau p-value-nya atau asymptomatic signifikansi itu lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data Anda terdistribusi normal. Nah, sekian. Jika Anda pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom forum tanya jawab dan juga diskusi supaya lebih memahami. Setelah ini kita langsung praktek ya. Silahkan siapkan SPSS yang sudah ada di Simari dan juga buka modul yang juga sudah disiapkan di Simari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.